Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Au'i Hidayati MSI selaku dosen pembimbing PPL dan penguji 1. Yang terhormat Dewan Penguji 2 dan Dewan Penguji 3. Izinkan saya mempresentasikan hasil seminar PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Saya Afaf Mufidah, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada presentasi ini, saya akan menyampaikan 5 poin pembahasan. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, desain pembelajaran. Yang ketiga, refleksi pengalaman belajar. Yang keempat, rencana tindak lanjut. Dan yang kelima, pengalaman belajar selama mengikuti PPG. Pada poin pertama, identifikasi diri, saya akan menyampaikan 3 hal penting dalam pembahasan ini. Yang pertama, visi pribadi untuk pendidikan Indonesia. Yang kedua, visi pribadi sebagai calon guru. Yang ketiga, misi sebagai calon guru. Saya mempunyai visi pribadi untuk pendidikan Indonesia, yaitu terwujudnya sekolah yang unggul dan berprestasi, ditandai dengan lulusan yang berakhlak, cerdas, dan peduli lingkungan. Saya mempunyai visi pribadi sebagai calon guru, yaitu terwujudnya generasi yang berakhlakul karimah dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Saya mempunyai misi sebagai calon guru, yaitu yang pertama, membangun akhlak dengan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, membangun prestasi dengan kompetisi yang profesional. Yang ketiga, membangun kepedulian sosial yang tinggi melalui kegiatan-kegiatan sosial bermasyarakat. Selanjutnya, pada poin desain pembelajaran, saya akan menyampaikan 2 hal penting dalam pembahasan ini. Yang pertama, pada rencana pelaksanaan layanan atau RPL komponen dasar layanan bimbingan kelompok, saya menerapkan metode dan teknik diskusi, yaitu The Social Problem Meeting. Metode ini merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pembelajaran atau pelatihan untuk membantu peserta didik memecahkan masalah sosial dengan cara berdiskusi. Dalam teknik ini, peserta didik diajak untuk menganalisis, mendiskusikan, dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang bersifat sosial seperti lingkungan, kemiskinan, kesehatan, atau pendidikan, dan isu-isu lainnya. Adapun karakteristik dari teknik diskusi The Social Problem Meeting adalah yang pertama, berbasis masalah nyata. Diskusi ini didasarkan pada masalah sosial yang relevan dan nyata yang terjadi dalam kelas. Tujuannya adalah menghubungkan peserta didik dengan pengalaman di dunia nyata. Yang kedua yaitu partisipatif. Setiap peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide mereka. Ini mendorong keterlibatan aktif dan kolaborasi antar anggota kelompok. Yang ketiga, analisis dan solusi. Teknik ini berfokus pada analisis kritis dari masalah sosial dan bertujuan untuk menemukan solusi praktis dan konkret. Yang keempat, pengembangan pemahaman sosial. Dengan membahas masalah sosial,
Teknik ini membantu peserta didik mengembangkan pemahaman lebih mendalam mengenai isu-isu sosial dan dampaknya terhadap masyarakat atau lingkungan sekolah, yaitu pertemanan. Yang kelima, peningkatan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Peserta didik didorong untuk berpikir secara kritis dan mengasah kemampuan komunikasi mereka saat berdiskusi mengenai berbagai perspektif dalam isu sosial yang dibahas. Selanjutnya, saya juga mengintegrasikan perkembangan teknologi pada layanan bimbingan kelompok. Saya mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran untuk membuat siswa menjadi lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Contohnya, saya memanfaatkan sosial media, yaitu YouTube, untuk menampilkan video edukasi mengenai membangun persahabatan. Saya memanfaatkan Office Word dalam pembuatan permainan menyusun kata acak. Dan saya memanfaatkan layanan Google Form dalam penilaian tahap evaluasi. Pada proses pembelajaran, saya menjadikan refleksi sebagai ruang untuk umpan balik terhadap proses pembelajaran. Refleksi dikaitkan dengan kondisi sosial emosional peserta didik dan materi. Pada ruang refleksi ini, peserta didik menyampaikan pengalaman pribadinya sebagai contoh dalam poin-poin yang membangun persahabatan di permainan menyusun kata acak. Selanjutnya, pada poin kedua dalam pembahasan ini, saya akan menyampaikan alur layanan bimbingan kelompok yang saya laksanakan di kelas. Alur pertama yaitu saya melaksanakan asesmen awal dengan menggunakan AKPD. Dari hasil AKPD, siswa memiliki permasalahan di bidang sosial sebesar 17,11%. Dari persentase di atas, 1,65% siswa memilih pada item "Saya masih belum bisa menjaga sebuah persahabatan agar tetap langgeng". Dari hasil AKPD tersebut, saya membuat rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan kelompok dengan tema membangun persahabatan. Selanjutnya, saya membuat rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Layanan bimbingan kelompok akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus tahun 2024 di kelas 12A dengan metode atau teknik diskusi The Social Problem Meeting dengan anggota berjumlah 10 siswa selama 1 jam pelajaran atau 45 menit. Layanan ini saya berikan dengan tujuan yaitu pertama, peserta didik meningkatkan hubungan sosial dalam membina persahabatan yang positif. Peserta didik dapat menganalisis tayangan video yang berisi membangun persahabatan. Peserta didik dapat menunjukkan cara membina persahabatan yang baik. Dan yang terakhir, peserta didik membangun hubungan sosial untuk membina persahabatan yang positif. Selanjutnya, dalam proses belajar, saya mengambil salah satu tayangan berupa video edukasi dari YouTube sebagai bentuk penyamaan persepsi peserta didik. Video tersebut menampilkan bagaimana teman yang toksik dan bagaimana teman yang positif.
Selanjutnya, saya akan memberikan permainan menyusun kata acak secara berkelompok. Kata dalam permainan ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam membangun persahabatan yang positif. Siswa diminta untuk menggabungkan suku kata acak menjadi satu kata utuh. Selanjutnya, saya memberikan ruang refleksi bagi setiap anggota kelompok untuk menyampaikan pengalaman pribadinya di kehidupan nyata terkait kata-kata atau poin-poin pada permainan menyusun kata acak. Pada alur terakhir, dalam pelaksanaan bimbingan kelompok, setiap peserta didik mengisi lembar evaluasi hasil melalui link Google Form yang dibagikan di grup kelas oleh guru BK. Selanjutnya, saya memilih PPL 2, yaitu layanan bimbingan kelompok, sebagai pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti PPG Prajabatan. Berdasarkan pengalaman belajar PPL 2, saya sadar bahwa setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga guru harus sigap beradaptasi dalam menghadapi tantangan tersebut. Sebagai contoh, saya tidak menuntut banyak hal terhadap peserta didik. Mereka mau belajar dan mendengarkan saya, mau mengerjakan tugas, sudah cukup bagi saya. Selain itu, saya juga menyusun RPL atau rencana pelaksanaan layanan sesuai dengan kebutuhan di kelas yang akan saya beri layanan. Dengan memanfaatkan fasilitas kelas yang ada dan tentunya membuat program pembelajaran yang tidak monoton. Pada mata kuliah PPL 2 ini terdiri dari 2 topik pembahasan. Yang pertama, praktek layanan dasar. Pada layanan dasar ini terdiri dari 2 komponen, yaitu bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Pada layanan bimbingan klasikal, saya mengajak seluruh peserta didik dalam satu kelas untuk memberikan layanan bimbingan. Dalam bimbingan kelompok, saya memilih 10 siswa yang memiliki pemahaman yang belum matang terkait persahabatan. Selanjutnya, yang kedua, praktik layanan responsif. Pada layanan responsif ini terdiri dari 2 komponen, yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Pada konseling individu ini, siswa secara individual atau secara mandiri berkonsultasi terkait permasalahannya kepada guru BK. Dan konseling kelompok dilakukan pada 4 siswa yang memiliki permasalahan yang hampir sama. Dalam setiap sesi pertemuan, guru BK dan anggota kelompok lainnya menyelesaikan satu permasalahan yang dialami siswa. Dari 2 topik pembahasan PPL, saya merasa pengalaman belajar yang paling berkesan adalah komponen layanan dasar bimbingan kelompok. Ada 3 hal yang menarik dan menjadi hal baru untuk saya pribadi, yaitu yang pertama, saya melakukan asesmen menggunakan AKPD sebagai analisis kebutuhan peserta didik sebelum pembuatan rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan kelompok. Yang kedua, saya membuat laporan layanan bimbingan kelompok ini. Saya menyusun RPL, kemudian melaksanakan layanan bimbingan kelompok,
Dan yang terakhir, membuat laporan bimbingan kelompok. Hal ini merupakan pengalaman pertama saya sebagai guru BK. Yang ketiga, refleksi praktik layanan dasar yang berisi layanan bimbingan klasikal dan layanan bimbingan kelompok. Dari ketiga hal menarik tersebut, yang paling berkesan untuk saya adalah membuat laporan layanan bimbingan kelompok. Karena kegiatan ini adalah kegiatan pertama kali saya lakukan sebagai guru BK. Adapun artefak pembelajaran selama PPL 2 ini yaitu 1. Hasil analisis kebutuhan peserta didik sebagai dasar untuk membuat program layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu refleksi praktik layanan dasar. Dan yang ketiga dan yang paling utama yaitu artefak laporan layanan bimbingan kelompok. Hal ini penting karena sebagai bukti fisik bahwa layanan bimbingan kelompok sudah terlaksana. Selanjutnya, pada poin rencana tindak lanjut, ada 3 hal yang menurut saya penting. Pertama, melalui ilmu yang sudah saya pelajari dalam pembelajaran ini, maka sebagai guru BK, saya akan menanamkan pemahaman baru bahwa guru BK itu bukan momok yang harus ditakuti dan dihindari. Akan tetapi, sebagai sahabat siswa yang menyenangkan dan bisa diandalkan. Kedua, saya akan menata administrasi BK sesuai standar penilaian yang berlaku, baik menyusun instrumen sesuai standar ataupun merencanakan program layanan bimbingan dan konseling. Ketiga, saya akan meningkatkan kapasitas keilmuan saya secara kontinu untuk mendukung kapasitas keilmuan saya dan keterampilan saya dalam menjalankan layanan BK. Adapun pengalaman belajar selama mengikuti PPG adalah pengalaman selama perkuliahan, pengalaman selama PPL di SMA, dan proyek kepemimpinan yang dilaksanakan di lembaga sosial. Saya menyadari bahwa tidak mudah menjadi guru. Banyak hal yang saya temui, baik ilmu baru, rekan kerja baru, dan lingkungan siswa yang tingkatan yang berbeda-beda. Banyak hal yang semestinya menjadi perhatian guru, seperti karakteristik peserta didik, perkembangan teknologi, perubahan kebijakan dan kurikulum. Itu semua tidak terlepas dari dunia pendidikan. Oleh karena itu, guru seharusnya senantiasa mengembangkan dirinya baik dalam kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru atau tenaga pendidik dalam mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Kompetensi ini mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan bagaimana seorang guru merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan memperbaiki proses pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai. Beberapa aspek yang termasuk dalam kompetensi pedagogik adalah yang pertama, pemahaman terhadap peserta didik. Guru harus mampu memahami karakteristik peserta didik seperti latar belakang, kemampuan, serta kebutuhan mereka. Yang kedua, penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran. Guru perlu memahami berbagai teori belajar serta prinsip-prinsip pembelajaran agar bisa menerapkannya dengan tepat selama dalam situasi belajar yang berbeda-beda. Yang ketiga,
perancangan pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengembangkan kurikulum, silabus, serta rencana pelaksanaan layanan yang sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh siswa. Kalau dalam layanan bimbingan dan konseling, guru harus mampu membuat program tahunan, program semester, atau program pelaksanaan layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan asesmen awal, yaitu bisa menggunakan AKPD. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik. Guru harus mampu melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, serta mendorong partisipasi aktif dari siswa. Yang kelima, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Guru juga harus diharapkan mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisienitas dalam proses pembelajaran. Yang keenam, evaluasi hasil belajar. Guru harus memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, baik untuk mengukur capaian peserta didik maupun untuk memperbaiki metode mengajarnya yang digunakan. Di dalam RPL itu ada evaluasi proses dan evaluasi hasil, seperti itu. Secara keseluruhan, kompetensi pedagogik berfokus pada kemampuan guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Guru senantiasa mengembangkan kepribadiannya. Di sini maksudnya adalah bahwa seorang guru tidak hanya bertugas mengajar dan mentransfer pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian mereka. Ini mencakup membentuk sikap, karakter, dan nilai-nilai positif dalam diri peserta didik, seperti tanggung jawab, disiplin, kerja keras, empati, dan integritas. Beberapa cara guru dapat membantu mengembangkan kepribadian siswa antara lain menjadi teladan. Guru adalah figur panutan di sekolah. Baik sikap, tutur kata, dan perilaku guru seringkali menjadi contoh bagi peserta didik. Yang kedua, membangun lingkungan yang mendukung. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan menghargai setiap individu. Yang ketiga, memberikan motivasi dan inspirasi. Guru bisa berperan dalam memotivasi siswa untuk berpikir positif, percaya pada potensi diri, dan gigih dalam mencapai tujuan. Yang keempat, mendidik etika dan nilai-nilai moral. Guru dapat mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai moral melalui interaksi sehari-hari, seperti kejujuran, kerjasama, dan sikap saling menghargai. 5. Membantu dalam memecahkan masalah. Guru bisa mengajarkan siswa bagaimana menghadapi dan menyelesaikan masalah secara mandiri dan bijak, sehingga siswa dapat mengembangkan kecerdasan emosional dan kemampuan mengambil keputusan. Pengembangan kepribadian ini penting agar siswa tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik yang akan berguna dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka di masa depan. Guru juga harus mengembangkan kemampuan sosial. Di sini maksudnya adalah bahwa seorang guru perlu meningkatkan keterampilan dan berinteraksi secara aktif, efektif dengan berbagai pihak seperti siswa, rekan sesama guru, orang tua siswa, dan masyarakat luas. Beberapa aspek kemampuan sosial yang perlu dikembangkan oleh guru meliputi komunikasi efektif, keterampilan mendengarkan,
membangun hubungan positif dengan siswa, kolaborasi dengan rekan kerja, membangun kemitraan dengan orang tua, beradaptasi dengan lingkungan masyarakat, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Guru mengembangkan profesionalitas adalah upaya seorang guru untuk terus meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan pengetahuan dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya sebagai pendidik. Seorang guru profesional tidak hanya berhenti pada pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya saat ini, tetapi juga harus terus memperbarui dan memperdalam keahlian tersebut sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan pendidikan. Adapun hal-hal yang bisa dikembangkan oleh guru yaitu meningkatkan kompetensi keilmuan, mengikuti pelatihan dan pendidikan keberlanjutan, meningkatkan keterampilan pedagogik, menguasai teknologi pendidikan, melakukan refleksi diri, beradaptasi dalam komunitas profesional, dan menerapkan etika profesional. Dengan mengembangkan profesionalisme, guru mampu menghadirkan proses pembelajaran yang berkualitas, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ini juga membantu meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan memberi dampak positif pada perkembangan siswa. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih untuk atas perhatiannya. Saya sangat menerima masukan dan kritikan yang mendukung perkembangan belajar saya. Sekian dari saya Afaf Mufidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.